Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma qina bihalalika wa an haramika. Allahumma aghnina 'amman siwak. Allahumma nas'aluka salamata wal afiyah fid dunya wa akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk bermuamalah dengan Al-Qur'an. Sekali lagi, tidak ada sesuatu yang bermuamalah dengan Al-Quran kecuali kemuliaan. Karena dia Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia, yang diturunkan oleh Allah yang maha mulia melalui perantara malaikat termulia kepada manusia termulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat yang termulia Makkah dan Madinah, di malam yang dimuliakan, di malam Lailatul Qadar, ditanamkan kepada hati-hati yang mulia untuk umat yang termulia dari umat-umat yang ada. Maka dari itu, ini sebab-sebab kemuliaan yang terbesar bagi seorang hamba pada hari ini di dunia, alam barzakh dan di akhirat. Kemudian alhamdulillah kita sudah masuk di surah Qaf. Kita ingatkan kembali, surat Qaf adalah surat Makkiyah. Surat Qaf adalah surat Makkiyah. Maksud surat adalah memberikan peringatan, memberikan nasihat mendalam pada hati tentang kematian dan hari berbangkit. Jadi ini inti dari surat Qaf. Jadi maka dari itu, kalau seseorang ingin berkhutbah, ya, khutbahnya itu hanya dua pokoknya. Khutbahnya hanya dua pokoknya. Diperhatikan kalau berkhutbah, jadikan dua pokok. Pokok pertama, ingatkan manusia tentang hari akhirat. Pokok kedua, ingatkan manusia tentang kematian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap berkhutbah, beliau membaca surah Qaf. Beliau apa? Membaca surah Qaf. Ya, itu pokoknya. Bagaimana bahasanya, bagaimana ulasannya, itu terserah kita. Ya, bagaimana ulasannya. Tapi inti pokoknya, ingatkan manusia pada kematian, ingatkan manusia pada hari kebangkitan. Kemudian pokok-pokok isi keimanan di dalam surah Qaf ini, setiap manusia pada hari kiamat akan hadir di padang mahsyar, diiringkan oleh dua orang malaikat, yang seorang sebagai penggiring dan yang seorang lagi sebagai saksi. Jadi setiap orang ada dua malaikat. Lalaihi raqibun atid. Setiap orang memiliki raqib dan atid. Malaikat yang mencatat kebaikan dan malaikat yang mencatat keburukan. Satu menggiringnya, satu yang menjadi saksi. Saya jadi saksi. Ini. Kemudian ya, seseorang, ya, di hari kebangkitan manusia akan dikuburkan, digambarkan sebagai tanah yang kering. Setelah disiram hujan, hidup kembali. Jadi sebagaimana yang telah kita ingatkan, bahwa nanti di hari kiamat akan ditiup sangkakala, rusak seluruhnya, hancur seluruhnya. Wa nufikha fihi min ruhi. Ya, ada juga yang ditiupkan padanya ruh. Ya, ini tiupan kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi tiupan yang dimaksudkan tiupan terompet yang dilakukan oleh siapa? Malaikat siapa? Israfil. Malaikat Israfil meniup terompet, satu kali tiup hancur seluruhnya. Ya, inilah kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, nanti akan kita tafsirkan di surah Ar-Rahman, bahwasanya segala sesuatu itu hancur. Ya, segala sesuatu binasa kecuali wajah Rabb. Dan ketika ditiup sangkakala, tidak semuanya punah. Ya, ada hal-hal yang tidak
dipunahkan oleh Allah. Seperti malaikat pengangkat ars, apakah dia ketika ditiup sangkakala mati juga? Tidak. Malaikat maut, apakah dia mati juga? Jawabannya tidak. Ya, kerajaan Allah apakah juga hancur ketika tertiup sangkakala? Jawabannya tidak. Jelas? Apalagi tulang sulbi apakah hancur ketika ditiup sangkakala? Jawabannya tidak. Ya, 8 malaikat yang memikul ars, salah satunya Jibril, jawabannya tidak. Malaikat penjaga surga, malaikat penjaga neraka, dia juga tidak mati disebabkan tiupan sangkakala. Siapa yang dibiarkan hidup oleh Allah, maka dia hidup. Selainnya akan binasa. Selainnya akan binasa. Kemudian ditiup sangkakala yang kedua. Sangkakala kedua menjadilah apa? Mekar, segala sesuatu terbelah. Ya, maka muncullah apa? Air hujan yang menyirami tulang sulbi tadi, kemudian menjadi manusia yang berkembang. Ya, tinggi manusia pada saat itu setinggi Nabi Adam alaihissalam, dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak bersunat, dalam keadaan tingginya setinggi Nabi Adam, tingginya 60 hasta, 1 hasta setara dengan setengah meter. Jadi kalau 60 hasta sama dengan 30 meter. Kemudian yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa, kemudian mereka apa? Berdiri, berbaris-baris. La yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Tidak ada yang berbicara. Semuanya diam, semuanya tunduk, semuanya takut. Pada hari itu matahari didekatkan satu ini. Semuanya tunduk kepada Allah, takut kepada Allah. Ya, pada hari itulah apa? Ditanya setiap, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa bainahu turjuman. Tidak ada di antara dia dengan Allah penerjemah. Langsung ditanya. Ya, kau lakukan dulu di dunia apa? Kenapa kau begini? Kenapa kau lihat-lihat ini? Kenapa kau sakiti ini? Kenapa kau ambil hartanya orang ini? Semuanya akan dikisos. Semuanya akan dirampas. Seseorang tidak ada yang dizalimi pada saat itu. Ya. Makanya Allah katakan limanil mulkul yaum. Siapa pemilik kerajaan hari ini? Semua orang serentak mengatakan lillahi wahidil qahar. Hanya milik Allah semata. Satu-satunya pemilik keperkasaan. Tidak ada yang berani bicara. Ya, maka disitulah semua, bahkan kata Nabi, kambing yang memiliki tanduk, yang pernah menanduk kambing yang tidak memiliki tanduk, pada saat itu kambing yang tidak memiliki tanduk dikasih tanduk. Dia tanduk kambing yang pernah menanduknya. Semuanya keadilan. Ya, dan di situ ada orang-orang yang rugi. Ada orang-orang yang rugi. Kenapa rugi? Dia rugi disebabkan segala kebaikannya tidak dinilai oleh Allah. Yaitu orang-orang kafir. Ya, ketika telah didatangkan kebaikan-kebaikannya, maka dijadikan ya kahaba'in manthura, bagikan debu yang berterbangan. Ada orang muslim yang muflis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atadaruna man muflis?" Apakah kalian tahu siapa itu orang-orang yang merugi? Para sahabat mengatakan, orang yang muflis ya Rasulullah, orang yang kehilangan harta bendanya. Kata Nabi, bukan. Orang yang muflis adalah orang yang datang di hari kiamat dengan banyak kebaikan. Pahala salatnya seperti gunung, pahala puasanya seperti gunung, tapi dia mengambil haknya fulan, haknya fulan, haknya fulan, haknya fulan. Akhirnya pahalanya diambil sampai pahalanya habis. Ternyata masih ada hak orang lain pada dirinya. Mungkin dia pernah ghibah, mungkin dia pernah celah, mungkin dia pernah ambil barangnya tanpa izin. Semuanya dikembalikan. Apakah di situ dikembalikan dengan uang? Tidak ada lagi uang. Tidak ada ATM di sana. Tidak ada tabungan. Apa yang menjadi pengembalian? Harta bendanya. Harta bendanya. Apa harta bendanya di sana? Segala kebaikan-kebaikan. Kalau tidak ada kebaikannya, habis kebaikannya, ternyata masih ada hak orang lain, maka dosanya orang ini yang diambil haknya, yang diceritai, yang difitnah, yang digunjing, yang dibunuh, yang dipukul, yang dizalimi, ditanggung oleh orang yang menzaliminya. Dosanya
ditanggung kepada orang yang menzaliminya dan orang yang menzaliminya, sehingga apa? Menjadi orang yang merugi. Ya, ini inti pelajaran yang ada di surat Qaf. Kemudian Allah lebih dekat kepada manusia dari urat lehernya sendiri. Ini. Adapun hukum-hukum yang berhubungan di surat Qaf, ini antara anjuran bertasbih bertahmid kepada Allah pada waktu malam. Insyaallah nanti akan kita jelaskan pada pertemuannya. Kemudian di pertemuan kemarin kita juga sudah jelaskan bahwasanya apa makna Qaf? Ini Qaf dari surah apa? Namanya ayat huruf apa? Muqatta'ah. Kenapa dikatakan muqatta'ah? Terputus. Ada beberapa makna. Apanya yang memutus? Hurufnya, cara bacanya. Yang pertama, dia dikatakan muqatta'ah, terputus cara bacanya. Alif, lam, mim. Bukan alam. Bukan. Kan kalau tersambung alam. Tapi ini diputus. Maka dia kembali ke apa? Huruf hijaiyah asli. Alif, lam, mim. Itu namanya terputus. Yang kedua, kenapa dikatakan muqatta'ah? Itu nilai-nilainya. Kenapa dikatakan muqatta'ah? Karena dia memutus apa? Hujjah-hujjah terhadap orang yang mengatakan Al-Quran adalah datang dari guru Muhammad. Itu memutus hujjah-hujjah. Ini. Adapun yang saya katakan bahwasanya seluruh ayat yang berhubungan dengan ini ya, dengan setelah surah Qaf itu semuanya menunjukkan tentang Al-Quran, menunjukkan semuanya terhadap Al-Quran. Adapun di surat Syura itu sudah terbantahkan, karena di ayat ketiga Allah sudah katakan kadzalika yuhi ilaika, itulah kami wahyukan kepada engkau Muhammad. Apa yang Allah wahyukan kepada Muhammad? Al-Quran. Setelah Allah katakan itu surah Muqatta'ah. Jadi bisa dilihat di ayat setelahnya. Kemudian adapun di surah yang lain, insyaallah nanti akan kita cari. Saya tadi malam sampai di rumah qadarullah tidak sempat belajar, tidak sempat periksa juga pelajaran antum. Ya, sangat capek sekali, loyo sekali, sehingga sampai di rumah makan langsung tidur. Ya, mau dipijit sama istri ya berat. Ya, langsung saya berat sekali. Ini lagi sangat berat, tapi alhamdulillah Allah berikan kekuatan masih bisa mengejar karena ada amanah yang kita emban. Ya, kita diamanahkan untuk mengajar sampai hari Jumat. Sampai besok insyaallah semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita seluruhnya. Kemudian wal Qur'anil Majid. Wa di sini sebagai apa? Waw sumpah. Apa dalilnya bahwa dia waw sumpah? Karena huruf setelahnya apa? Kasrah. Wal Qur'an. Kalau ada kalimat setelah waw jer kasrah, nyatakan itu sumpah. Wal asri wal laili wal fajri wad duha, itu sebenarnya juga kasrah, tapi karena ada alif maksurah maka dia mana alif zuhuriha ya lita'adzur, dia tidak nampak kasrahnya karena ada uzur, karena dia termasuk huruf illat yang tidak nampak ya, huruf yang berpenyakit. Kemudian al-majid, apa makna al-majid kemarin? Besar, agung, mulia, luas, itu namanya majid. Jadi Al-Quran itu memiliki makna yang luas, memiliki kebaikan yang luas. Al-Quran itu memiliki keagungan, memiliki kebesaran, memiliki ya, apalagi maknanya agung, luas dan besar, dibesarkan. Al-Quran ini dibesarkan di sisi Allah, dibesarkan di langit, diberikan kepada umat yang terbesar, kepada orang-orang yang dibesarkan di dunia, alam barzakh dan di akhir. Kemudian di sini ayat 1 sampai 5 diceritakan tentang apa? Pengingkaran kaum musyrikin terhadap ya
ya terhadap kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hari berbangkit. Ya, mana ucapannya bal ajibu anja'ahum munzir. Munzir di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini di antara apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya munzir, orang yang memberi peringatan. Itu di antara karakter Nabi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan di muka bumi sebagai pemberi peringatan. Jadi siapa yang mengaku umat Nabi, cinta Nabi, ingin mengikuti kehidupan Nabi, menjadi seorang pemberi peringatan. Dan untuk menjadi orang yang senantiasa memberi peringatan, bisa tidak kalau tanpa ini? Tidak. Apa yang kita mau peringatkan kalau kita tidak tahu untuk apa yang kita ingin peringatkan? Namanya peringatan ada dua. Memperingatkan seseorang menuju kebaikan, atau memperingatkan seseorang agar jangan terjatuh dalam kesalahan. Dua saja peringatan. Ya. Maka dari ini seseorang dikatakan faqih kalau dia mengetahui halal haram. Maka dari itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an beliau mengatakan bahwasanya al-faqih liman arafal halal wal haram. Orang yang faqih adalah orang yang mengetahui mana halal, mana haram. Ya, ini perlu diperhatikan. Kemudian, ya, apa di antara bantahan orang musyrikin? Kenapa dia tidak percaya? Apa ucapannya? Kenapa dia tidak percaya terhadap Nabi? Kenapa dia tidak percaya terhadap hari kebangkitan? Apa yang mereka katakan? Ada Zaidun Ajib, betul, salah satunya. Dia mengatakan bahwasanya Al-Quran sesuatu yang menakjubkan. Ya, kita apa ini? Yang kedua, di mana dia cara logikanya membalas? Apa yang dia katakan? Dalika rajul ba'id. Hari kebangkitan itu masih jauh, perkara mustahil, tidak mungkin. Apalagi tadi paras. Dia juga mengatakan Muhammad terkena sihir. Ya, tapi itu secara global, secara spesifik di ayat. Bukan itu bantahan Allah kepada orang musyrikin. Bantahan musyrikin dulu. Kenapa dia tidak percaya? Apa yang dia katakan? Perhatikan di setiap ayat ada pendalilan. Aidza mitna wa kunna turaba. Ya, itu di antara ucapannya. Ya, apakah kita kalau mati sudah menjadi tanah, kita dikembalikan lagi? Ya, itu di antara caranya dia berpikir. Masa sudah hancur di dalam tanah, dimakan cacing baru dibangkitkan lagi? Bisa menjadi lagi seperti manusia kembali? Itu caranya mereka. Ya. Kemudian kita masuk di ayat yang ke-6 sedikit. Ya. Kejadian-kejadian dalam alam membuktikan kebenaran adanya hari berbangkit. Ya, jadi kejadian di dunia ini menunjukkan adanya hari berbangkit. Ini secara logika ya. Nanti Allah berkata. Kata Allah, "Afalam yanzuru ila as-samaa'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj." Kata Allah Azza wa Jalla, maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka? Bagaimana kami meninggikan dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun. Ya, coba lihat. Di sini Allah ingin ajak kita berpikir. Orang kafir yang tidak percaya bahwa Allah mampu membangkitkan manusia yang kecil itu, Allah ajak dia berpikir, apakah dia tidak lihat lagi? Ya, bagaimana kita menciptakan langit tinggi tanpa tiang, lebar, tidak ada retak, kami hiasi. Makanya di ayat lain Allah katakan apa? A'antum asyaddu khalqan amis sama bana? Apakah kalian manusia lebih berat
penciptaannya daripada langit yang kami bangun. Allah mau lawan kita ini. Apakah kalian lebih berat saya ciptakan dibandingkan langit? Kalau kita lihat, yang mana lebih besar, langit atau manusia? Mana lebih susah dibangun, manusia atau langit? Mana lebih perkasa, lebih indah, manusia atau langit? Allah mau tegaskan, ya, mudah bagi Allah menciptakan kalian kembali. Langit saja yang besar-besar Allah bisa ciptakan, ya, apalagi 7 lapis langit, yang dimana langit ini meliputi seluruh bumi. Ya, jadi mustahil itu orang kalau ada yang ke langit. Itu permainan kamera saja. Ya, jangan percaya astronot. Itu tipu-tipu. Ya, tidak ada yang bisa ke langit. Ke langit satu, kata Ibnu Abbas, jaraknya antara satu langit dari bumi menuju langit satu 500 tahun perjalanan. Saya tanya, ada astronot bisa hidup 500 tahun? Belum bisa sampai di langit, mati di jalan. Ya, maka dari itu antum kalau apa? Biar pakai roket, tetap 500 tahun perjalanan. Satelit bukan di langit, dia di atas langit-langit saja. Bedakan langit. Orang kalau di atas pesawat itu sudah di langit namanya. Ya, awan yang kalian lihat itu juga dalam bahasa Arab sama, termasuk juga langit. Tapi yang dimaksudkan langit tempatnya para malaikat. Tidak ada yang pernah naik ke situ. Kenapa? Karena jarak menuju ke situ 500 tahun perjalanan. Ya, tidak ada yang bisa naik. Ini jadi mustahil. Seseorang kalau dia pergi ke planet-planet wajar, bisa. Tapi planet-planet itu berada di mana? Di bawah langit, bukan di atas langit. Ya, itu antum harus paham. Jadi kalau Al-Quran yang kita pelajari bisa membantah dengan itu, dan itu bisa antum lihat. Ya, apalagi kalau filmnya Jackie Chan coba antum lihat filmnya sampai selesai. Antum akan lihat di dalam gudang gini. Mereka itu cuma di dalam gudang, dia buat awam-awam, pakai mitali begini-begini. Nungguin di kopi, dibikin dia astronot ini begini. Adalah apa? Hanya dia sia saja. Ya, inti pelajaran bisa kita petik bahwa tidak ada manusia yang bisa naik ke langit yang pertama kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sama Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun itu diangkat juga naik ke langit 3. Kemudian juga Nabi Isa alaihissalam diangkat, nanti akan diturunkan. Rasulullah tembus sampai ke langit 7 ketika apa? Isra Mi'raj. Itu dibawa oleh malaikat. Malaikat yang membawanya adalah malaikat yang satu kali terbang bisa terbangnya sejauh mata memandang. Ya, yang dimana jaraknya antara Mekah ke Palestina 1 bulan pergi 1 bulan pulang. Yang antar Nabi tidak sampai begitu. Nabi berangkat dari Mekah itu setelah sholat Isya, dan Nabi tiba mendapati sholat subuh berada di Mekah. Cuma berapa jam, dan itu Nabi naik ke langit ke-7, tembus, bahkan berjalan-jalan di surga, berjalan-jalan di neraka. Ya, itu harus kita yakini. Walaupun di antara ucapan para ulama ada yang mengatakan bahwa itu hanya dalam mimpi. Jadi Nabi Isra Mi'raj tidak sama badannya. Yang Isra itu adalah ruhnya, sebagian ulama. Tapi pendapat yang benarnya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj jasad dan badannya. Mana dalil yang membantah? Nabi ketemu dengan semua para nabi. Bahkan sempat menjadi imam di mana? Di Baitul Maqdis, mengimani semua para nabi. Setelah itu Nabi ketemu dengan Nabi Musa di langit yang keberapa juga. Sampai Nabi bernegosiasi dengan Nabi Musa. Ketika dikasih perintah sholat, kata Nabi Musa, minta keringanan kepada Allah. Umatmu tidak akan mampu. Umat saya saja kuat-kuat tidak akan mampu. Maka Nabi minta keringanan yang asalnya sholat 50 rakaat menjadi berapa? 5 rakaat. Tapi Allah lipat gandakan 10 kali, maka 5 kali setara dengan 50 kali. Ini ya, ini pemahaman secara global. Kemudian kita masuk ayat, ya.
wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Dan kami hamparkan bumi. Abbas, kata Allah, dan kami hamparkan bumi. Itu dan kami letakkan padanya gunung-gunung. Coba lihat bumi terhampar atau tidak? Terhampar. Terdapat gunung-gunung tidak? Ini Allah kabarkan dengan kebenaran. Ya, bagi yang tidak mengakui adanya Allah, kenapa Allah bisa sebutkan semua perkara masalah yang ada di dunia? Bantai ini. Allah katakan bumi itu terhampar. Allah katakan di bumi itu ada gunung-gunung. Kenapa bisa Allah tahu kalau memang tidak ada Allah? Ini yang kita baca kalamullah. Allah tahu bahwa di bumi ini ada di atasnya langit. Ya, ini cara membantah kalau mau secara logika. Ya, melawan bantahan-bantahan orang ateis, orang yang tidak percaya Tuhan. Kemudian kata Allah, yang kokoh. Allah katakan gunung ini kokoh. Coba kita periksa gunung. Gunung kokoh atau rapuh? Kokoh. Allah bahkan tegaskan, bukan hanya mengetahui adanya, mengetahui kekuatannya, kadarnya, luasnya, besarnya, Allah tahu. Ya, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata. Allah sudah kabarkan. Kita coba lihat ke gunung. Ke gunung ada pohon-pohon. Kalau kita lihat menyejukkan pandangan mata, ini Allah sudah tegaskan apa bentuknya, apa hasilnya, itu sudah Allah tegaskan. Kemudian kata Allah, tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Untuk menjadi pelajaran yang mendalam. Ini kata basirah, kita sudah hafal ya. Man hafiza basarahu hafizallahu basiratahu. Basirah di sini bukan pandangan mata. Makanya Allah katakan tabsiratan, ya, menjadi pandangan hati. Ya, orang-orang kafir walaupun dia memandang gunung ada, pohon-pohonan ada, gunung yang kokoh, bumi yang terhampar, langit yang ditinggikan, cuma memandang pandangan apa? Mata. Dia tidak membuka hatinya. Sehingga apa? Tidak menjadikan semua alamat tersebut menjadi mengesahkan kelak. Padahal kata para ulama, fi kulli ayatin ayatun li'annahu wahid. Segala tanda adalah tanda bahwasanya dialah satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa yang berhak disembah. Ya ini. Kemudian apa kata Allah? Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubaraka fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Ini lagi lebih benar. Ya, kata Allah, dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya. Coba lihat. Tadi hujan. Air banyak manfaatnya tidak? Bagaimana kamu cewek kalau tidak ada air? Bagaimana mau minum bagus kalau tidak ada air? Bagaimana mau tumbuh beras yang kita makan kalau tidak ada air? Bagaimana antum kira-kira kalau tidak ada air dalam kehidupan? Banyak yang pincang dalam kehidupan atau tidak? Sisa-sisa kulit iya. Ya, kalau tidak ada air. Semuanya, bahkan manusia itu lebih membutuhkan air dibanding makanan. Ya, 60% di dalam tubuh manusia itu lebih dibutuhkan air dibanding makanan. Seseorang bisa bertahan hidup dengan air tanpa makanan dan tidak sebaliknya. Maka dari itu kata Allah, dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya. Lalu kami tumbuhkan, ini diantara manfaat air. Dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang ketam. Ya, biji-biji tanaman yang ketam maksudnya seperti buah-buahan, seperti gandum. Ya, itu gandum itu yang menjadi apa? Beras, menjadi kue-kue. Itu semua itu manfaatnya. Ya, kemudian kata Allah,
wan nakhla basiqatil laha tal'un nadid. Dan pohon kurma yang tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun. Apa itu mayang? Daun-daunnya. Ya. Mayang-mayang itu yang goyang-goyang. Allah bakal kabarkan bagaimana bentuknya itu pohon kurma. Bersusun-susun. Pernah lihat pohon kurma kan? Kurang lebih seperti pohon kelapa. Yaitu pohon kurma. Jadi dia bersusun-susun di daunnya. Ya, sudah itu terbelah-belah kayak sisir. Begitulah dia. Ini Allah kabarkan juga. Rizqan lil ibad wa ahyayna bi baldatan maita kadzalikal khuruj. Ini kata Allah ya. Ini titik pendalinannya. Sebagai rezeki atas hamba-hamba Allah yang kami hidupkan dengannya, dengan air itu. Ya, negeri yang telah mati, artinya negeri yang awalnya apa? Tidak ada air, tidak tumbuh pepohonan, diturunkan airnya tumbuh pepohonan, tidak ada kehidupan karena tidak ada air. Airnya Allah adakan air, tersimpanlah air, menjadilah sumber kehidupan. Kadzalikal khuruj. Begitu pula apa? Nanti hari kebangkitan. Diperhatikan sohat, ya, begitulah kata Allah hari kebangkitan. Jadi hari kebangkitan, coba lihat. Ya, coba lihat. Ya. Biji-bijian dari kecil menjadi besar atau dari besar menjadi kecil? Sama dengan kita. Dari setetes mani menjadi besar. Ya, disiram saja air. Begitulah hari berbangkit. Nanti ketika tinggal tulang sulbi kita, ini tulang ekor, tidak akan hancur. Walaupun yang lain makan tulang, semuanya ini akan hancur kecuali jasad para nabi. Jasad para nabi tidak dimakan tanah. Yang kedua yang tidak dimakan tanah adalah jasad para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Maka dari itu pernah terjadi banjir di Mekah, ya, sampai jasadnya Hamzah, paman Nabi, itu didapati ketika banjir, terbongkar kuburan, keluar jasad-jasad para sahabat. Di antaranya jasadnya Hamzah. Bahkan darahnya masih segar kayak panas-panas. Antum bisa dapati di YouTube. Ya, pada saat itu dibelah dadanya oleh siapa? Siapa? Hindun. Ya, masih ada bekas belahan dadanya. Ya, terpotong. Ya, masih berdarah. Karena jasadnya para syuhada tidak apa? Tidak dimakan oleh tanah. Yang ketiga, tapi di sini ada kemungkinan adalah jasadnya para hufaz, para penghafal Al-Quran. Ya, ini tidak ada dalil yang kuat, akan tetapi fakta-fakta yang ada begitu. Ya, banyak terjadi kecelakaan pesawat, tidak hancur anak ini. Ternyata diselidiki, ternyata dia penghafal Al-Quran. Allah jaga dia. Ya, banyak juga terjadi yang tenggelam kapal, ya, terjadi tabrakan. Ternyata ada yang selamat, yang diselamatkan ternyata setelah diselidiki apa? Penghafal Al-Quran. Itu diantaranya orang-orang yang apa? Jasadnya tidak dihancurkan oleh Allah. Kemudian begitulah intinya kehidupan hari berbangkit, sebagaimana pohon dibangkitkan, dia akan tumbuh setelah tersiram air. Begitu juga kita. Kemudian di ayat ke-12 dan 15, ini pelajaran yang dapat diambil dari umat-umat yang dahulu yang menentang para nabi. Ayo Rizki, kenapa Rizki tidak sakit sih? Akhir Rizki sakit sih, tidak sih? Jangan terlalu kuat main kipas. Di sini pelajaran 3 ayat ditulis, 4 ayat. Di sini tentang apa? Umat-umat yang menentang para nabi. Kata Allah, "Kadzabat qablahum qaum Nuh wa ashabur ra's wa Thamud." Ya. Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras. Penduduk Ras ini adalah penduduk, ya, insyaallah nanti saya kabarkan, saya ragu, ya, tentang ashabur ra's, ya, penduduk pemilik kepala, insyaallah
kalau tidak salah ingat adalah pemilik pohon. Ini seorang nabi yang ada pohon di kabilahnya. Tapi insya Allah nanti saya kabarkan ini masalah Ashabur Ra'si. Ya, saya dilupakan terhadap apa makna dari Ashabur Ra'si. Kemudian kata Allah wa Samud, dan begitu pula Samud. Kita sudah pelajari di juz 30 ya tentang kaum siapa? Ad dan Samud. Bagaimana mereka dibinasakan. Kemudian wa ashabul aikati wa qaum Tutba, dan begitu pula penduduk Aikah serta kaum Tubba, semuanya telah mendustakan Rasul. Kadzabat rusulu fahaqqa. Mereka seluruhnya mendustakan Rasul, maka atas mereka apa yang Allah janjikan. Apa janji Allah siapa yang mendustakan Rasul? Ada. Ya. Kemudian kata Allah, "Ata'ayina bil khalqil awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid." Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. Artinya sebenarnya orang kafir mengingkari adanya hari berbangkitan, sebenarnya mereka ragu juga. Ya, akan tetapi mereka mendustakan mungkin karena ada hal-hal lain. Mungkin karena dia kurang ilmu, mungkin karena dia ya ada hal yang dia tidak bisa tinggalkan, mungkin karena dia mungkin sebagai pemimpin sehingga takut kehilangan jemaah, atau hal-hal yang selainnya. Kemudian yang terakhir adalah kita mempelajari insyaallah taala inti pelajaran bisa kita petik di ayat setelahnya insyaallah di pertemuan setelahnya karena sudah masuk salat Isya. Inti pelajaran bisa kita petik bahwasanya bertafakkur terhadap penciptaan langit dan bumi sebab menjadi bukti yang kuat akan adanya hari berbangkit. Yang kedua, manusia dibangkitkan semisal tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Jadi sama ya, disiram setelah tertanam. Kalau manusia tertanam di mana? Di kubur. Kalau tumbuh-tumbuhan tertanam di mana? Di tanah juga. Tapi disiram tumbuh. Begitu juga manusia. Nanti disiram tumbuh menjadi manusia. Kemudian terakhir, di antara janji Allah bagi orang yang kubur diberi azab. Itu di antara janji Allah. Jadi hati-hati dengan kekufuran. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan di pertemuan setelahnya. Karena di ayat 16 ini panjang. Ayat 16 itu berkaitan sampai ayat 29. Ya, berbicara tentang gerak-gerik manusia dan perkataannya dicatat oleh para malaikat.
Ini panjang ayatnya, insyaallah taala. Semoga memudahkan kita besok untuk menyelesaikan bab itu. Mungkin 2 kali pertemuan lagi baru selesai surat Qaf. Jadi kita ada 3 kali pertemuan. Sengaja saya tadi ulang karena kemarin ada kalimat-kalimat yang kurang bagus. Warahmatullahi wabarakatuh.